Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas dan beragam. Kondisi spasial ekonomi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh letak geografisnya, struktur, topografi, dan sumber daya alam yang dimilikinya. Seperti yang kita ketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung terpusat di wilayah Jawa dan Sumatera, yang merupakan pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, dan industri di Indonesia. Mengapa hal tersebut bisa terjadi ya? Jadi di sini kami kelompok 7 akan membahas mengenai teori von Thunen. Teori von Thunen menjelaskan hubungan antara special economics dengan theory of rent. Von Thunen menjadi orang pertama yang dapat membuat model analitik dasar dari hubungan antara pasar, produksi, dan jarak. Studi kasus yang digunakan von Thunen untuk menjelaskan teorinya untuk pertama kali adalah kasus tanah pertanian. Ia menggambarkan perbedaan ongkos transportasi tiap komoditas pertanian dari tempat produksi ke pasar terdekat dapat mempengaruhi jenis penggunaan tanah yang ada di suatu daerah. Sebelum membicarakan teori von Thunen, siapakah von Thunen itu? Von Thunen adalah orang pertama yang membuat model analitik dasar dari hubungan antara pasar, produksi, dan jarak. Lahir pada tanggal 24 Juni 1783 dengan nama lengkap Johann Heinrich von Thunen. Dialah yang pertama kali mengemukakan teori ekonomi lokasi modern. Pada volume pertama perilisannya, The Isolated State 1826, von Thunen menjabarkan mengenai ekonomi keruangan atau spatial economics, yang menghubungkan teori ini dengan teori sewa atau theory of rent. Dalam menjelaskan teorinya ini, von Thunen menggunakan lahan pertanian sebagai contoh kasusnya. Dia menggambarkan bahwa perbedaan ongkos transportasi tiap komoditas pertanian dari tempat produksi ke pasar terdekat mempengaruhi jenis penggunaan tanah yang ada di suatu daerah. Dalam membuat modelnya, von Thunen memiliki beberapa asumsi awal, yaitu 1. Kota terletak pada dataran yang seragam dan homogen di mana lahan memiliki tingkat kesuburan yang sama di semua tempat. 2. Kota menganut sistem pasar tunggal yang pusatnya berada di tengah dataran. 3. Harga pasar diasumsikan telah ditentukan, di mana jual beli antar petani lokal tidak signifikan dan dilakukan secara barter. Selain itu, permintaan lokal diabaikan. 4. Biaya produksi sama di semua tempat. 5. Biaya transportasi, hasil produksi panen di semua titik adalah tetap per unit jarak ke pasar, di mana tidak mempertimbangkan dampak jaringan transportasi alamiah maupun buatan, serta variasi tarif ongkos transportasi antar jenis hasil panen menjadi faktor kritis pembentukan pola guna lahan. 6. Pemilik lahan menyewakan lahan kepada petani yang mau membayar dengan harga tertinggi. 7. Terdapat beberapa kategori petani, dengan setiap kategori menghasilkan produk dengan harga pasar, hasil panen, dan tarif biaya transportasi berbeda. 8. Tidak ada skala ekonomi dalam produksi, di mana biaya produksi dan hasil panen per unit luas terlepas dari luas lahan pertanian, dan juga luas lahan pertanian tidak mempengaruhi produktivitas. Bitrend. Bitrend merupakan teori ekonomi geografi yang merujuk pada bagaimana harga dan permintaan untuk lahan berubah sesuai dengan jarak terhadap CBD atau Central Business District. Semakin dekat dengan CBD, maka harga tanah semakin meningkat. Perdagangan atau retail bersedia untuk membayar sewa terbesar yang berlokasi di CBD. Industri tidak sanggup membayar sewa terbesar, sehingga industri dan komersial mencari lahan yang lebih terjangkau dan masih cukup dekat dengan CBD. Perumahan hanya mampu membeli nilai tanah yang lebih rendah. Pada saat itu, London merupakan pasar yang besar untuk produk pertanian seperti sayuran, buah-buahan, susu, dan daging. Menurut teori von Thunen, pertanian yang paling menguntungkan harus ditempatkan di dekat pasar,
Sedangkan jenis pertanian yang membutuhkan biaya transportasi yang lebih tinggi akan ditempatkan lebih jauh. Oleh karena itu, kita dapat mengamati bahwa jenis pertanian yang berbeda ditempatkan pada jarak yang berbeda dari London. Pada jarak yang sangat dekat dengan London, terdapat peternakan sapi dan peternakan domba yang menjual susu dan daging ke pasar. Jarak yang lebih jauh dari kota, di daerah subur, terdapat kebun buah-buahan dan sayuran yang juga mengeksploitasi pasar kota. Lebih jauh lagi, terdapat pertanian gandum dan padang rumput yang mengeksploitasi pasar kota melalui produksi susu dan daging. Di luar wilayah subur, di jarak yang lebih jauh dari kota, terdapat pertanian yang lebih luas dengan peternakan yang besar dan pertanian yang menghasilkan biji-bijian seperti jagung dan kacang polong. Karena biaya transportasi lebih tinggi, jenis pertanian ini tidak bisa bersaing dalam pasar sayuran dan buah-buahan. Oleh karena itu, petani memilih untuk menghasilkan produk yang lebih mudah diangkut dan lebih tahan lama untuk dijual di pasar kota. Secara keseluruhan, teori von Thunen dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana pola pertanian di sekitar kota London pada abad ke-19 dipengaruhi oleh jalak dari pasar. Wilayah pertanian yang paling menguntungkan adalah yang terletak di dekat kota, dengan jenis pertanian yang membutuhkan biaya transportasi yang lebih tinggi ditempatkan pada jarak yang lebih jauh dari kota.